Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-anjumiz zahirat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dusturukum yahlad darak wa yahlan naubah wa yahlal hilli wal aqd. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menghadiri peringatan Haul. Dan kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita keturunan orang-orang yang sepanjang hidupnya tidak hanya berpikir untuk dirinya, tapi mereka merancang bagaimana keselamatan anak cucunya. Salah satu wujud daripada itu adalah dibudayakannya haul semacam ini. Alhamdulillah, di tengah-tengah zaman yang carut marut seperti ini, semuanya serba membingungkan. Zaman yang diumpamakan oleh Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, had yaminan wa had shimali fa asbahal aql fil waqti hayran. Satu ke kanan, satu ke kiri, semua menyatakan dirinya yang benar, tidak ada yang mau mendengar, tapi semua minta didengar. Sehingga di zaman ini orang yang pandai pun kebingungan. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menghadiri peringatan-peringatan semacam ini. Peringatan Haul bukanlah ajang untuk berbangga. Kepada abna sahibul Haul dan kepada ahlil Haul yang senang dengan Haul, ketahuilah, peringatan Haul bukan ajang berbangga, tapi Haul adalah ajang bercermin bagi pecinta kepada pecintanya. Ajang bercermin yang mencintai kepada yang dicintainya. Oleh karena itu, di dalam peringatan-peringatan semacam ini disampaikan manaqib-manaqib mereka yang dihauli. Ketahuilah hadirin rahimakumullah, peringatan haul bukan sekedar mengirim doa. Kalau haul hanya sekedar mengirim doa, maka yang kita lakukan ini tidak tepat. Ada yang lebih tepat, yang bisa menjadikan mereka yang di barzakh langsung menerima hasanat kita dengan sedekah, dengan memberi makan orang yang lapar. Tetapi haul ini dibudayakan agar kita belajar. Haul ini, ikhwani rahimakumullah, adalah terminal untuk sejenak kita berhenti dan melihat, adakah tali-tali yang terputus atau masih ada walaupun tipis yang tersambung. Inilah haul. Ikhwani rahimakumullah, sebelumnya saya mohon maaf kepada para syiban, Abu Ya Umar, Habib Salim, Habib Abdullah dan semuanya. Uwajjihu khitabi ila ikhwani, adik-adik saya, para generasi-generasi muda Alawiyin yang akan datang. Karena mereka semua akan datang satu saat nanti harus menggantikan posisi-posisi mereka. Ikhwani rahimakumullah, hari ini kita memperingati haul Al-Habib Alwi bin Syekh Segaf Al-Habib Al-Barakah. Kalau kita ingin tahu siapa Habib Alwi,
Beliau adalah salah satu orang yang mewujudkan di dalam hidupnya firman Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang perdagangannya, pekerjaannya la tulhihim an dzikrillah. Tidak pernah sempat membuat lalai dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Kesibukan beliau di dalam bekerja, di dalam berdagang tidak membuat beliau lalai untuk melakukan sholat. Tidak membuat beliau kikir untuk berzakat. Kenapa demikian? Yakhafuna yauman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Karena orang-orang semacam ini mereka takut akan datangnya satu hari, yaumul hisab, yang di hari itu mata dan hati akan goncang ketakutan. Di hari yang tidak akan berguna kecuali amal prestasi kita selama hidup. Itulah yang membuat mereka selalu menjaga agar kesibukannya tidak melalaikan beliau. Al-Habib Alwi adalah orang yang menerapkan hal ini. Beliau dididik oleh orang tua sejak kecil. Bahkan sebelum kelahirannya dipersiapkan segalanya dengan baik. Begitu beliau lahir, yang dia lihat adalah kesolehan. Dia lihat ayahnya Al-Habib Syekh, seorang yang saleh. Salah satu putra Al-Habib Ahmad bin Ja'far yang Masya Allah, yang saleh. Beliau mendapati kakeknya Al-Habib Ahmad bin Ja'far, lisannya tidak pernah punya kesempatan untuk berghibah. Al-Habib Ahmad bin Ja'far, lisannya kalau tidak menasehati, berzikir kepada Allah. Atau membaca Al-Quran, atau lisannya basah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ahmad bin Ja'far adalah orang yang selalu berusaha menyamakan langkah kakinya dengan datuknya Rasulullah SAW. Maka tidak heran ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan di hari kewafatannya, ketahuilah ma'asyar hadirin para pengiring jenazah, bahwa Nabi Muhammad menghadiri lahatnya Ahmad bin Ja'far. Karena orang ini hidup untuk Nabi. Selalu cerita tentang Nabi. Kanal Habib. Kanan Nabi begini, kanan Nabi begini. Al-Habib Alwi bin Syekh melihat ini dari kecil. Telinganya mendengar ini dari kecil. Beliau hidup di tengah-tengah orang-orang tua yang dalam sujudnya selalu mendoakan keturunannya. Doa inilah yang menghantarkan Habib Alwi menjadi orang yang kita kenal saat ini. Beliau bukan seorang yang ahli dagang. Beliau bukan seorang ekonom. Tapi beliau adalah orang yang tahu diri. Tahu diri siapa dirinya. Siapa bapaknya. Siapa kakeknya. Beliau adalah orang yang tahu bagaimana seharusnya saya sebagai putra orang yang soleh. Sebagai cucu orang yang soleh. Apa yang harus saya lakukan. Beliau adalah itulah Habib Alwi. Sehingga keberkahan doa dari leluhurnya itu dia dapatkan. Bahkan anak keturunannya pun mendapatkan keberkahan itu. Al-Habib Alwi bin Syekh umur 11 tahun dalam rantauan seorang diri. Ayahnya meninggal dalam perjalanan. Dia bekerja dari satu tempat ke tempat lain. Hingga sampailah dia sukses sendiri. Di negeri yang asing. Apa yang membuat beliau berani? Keyakinannya. Keyakinannya bahwa doa orang tuanya tidak akan sia-sia. Keyakinannya bahwa datuknya Ahmad bin Ja'far yang mengatakan, pergilah engkau tidak akan sengsara bahkan sampai anak turunmu. Ini membuat Al-Habib Alwi yakin ya, dan menjalani kehidupan ini demikian rupa.
pada saat beliau mencapai kesuksesannya, beliau pun sadar, saya mendapatkan semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata kecerdasan saya, tapi ada campur tangan Allah yang cukup besar. Sehingga beliau menetapkan bagi dirinya, jalanku menuju Allah adalah dengan berinfak. Al-Habib Alwi bin Syekh tidak bisa memejamkan mata kalau dia dengar ada orang yang lapar. Tidak satu, tidak dua. Orang-orang yang dientas oleh Habib Alwi dari kebodohan, disekolahkan dan lain sebagainya. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan siapapun. Dilakukan dengan senyap. Tidak ada yang tahu, tidak ada yang expose karena Habib Alwi tidak mencari like. Saat ini kita berbuat sedikit saja kebaikan, kita ingin ada 1000 orang yang memberikan like kepada kita. Berapa banyak tempat-tempat ibadah beliau bangun, beliau sumbang tanpa ada yang tahu. Anak cucunya tidak tahu. Sekian puluh tahun setelah wafat Habib Alwi, salah satu daripada cucu Habib Alwi pergi ke Kalimantan, sholat di sebuah masjid. Setelah salam pengurus masjid, lihat ada orang yang berwajah aneh, asing, tidak biasa dari warga setempat. Ditanya, Bapak dari mana? Saya dari Palembang. Dia tanya, kenal Alwi bin Syekh? Gal kenal. Atap masjid ini dari beliau. Dan banyak lagi yang lain. Ini semua karena kesadaran, tahu diri. Beliau tahu bapaknya orang alim, kakeknya orang alim. Beliau berusaha untuk bisa berbuat seperti mereka. Beliau ini mengikuti leluhurnya, sirah daripada kakek moyangnya yang diikuti oleh Habib Alwi bin Syekh. Apa sirahnya as-salafun as-salih? Al-Imamul Haddad. Saya bawakan abiyat Imamul Haddad yang menceritakan siapa kita punya datuk, siapa kita punya salaf. Supaya kita jadi bercermin juga saat ini. Kira-kira patut nggak saya membusungkan dada sebagai seorang Alawi, sebagai cucu Nabi, sebagai dzurriyyat fulan dan fulan. Kita jadikan abiyat ini cermin. Al-Habib Abdullah Haddad mengatakan, wa qad darajal aslafu min qabli haula wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Orang-orang terdahulu, abah kita, jid kita, sampai ke Nabi SAW. Wa himmatuhum nailul makarimi wal fadli. Cita-cita mereka adalah mencari kemuliaan di sisi Allah. Mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan, kebaikan. Laqad rafadud dunya al-ghurura wa ma sa'au laha walladhi ya'ti yubadar bil badli. Mereka rafadud dunya. Mereka tidak terkecoh oleh dunia. Rafadhu jangan diartikan tidak mau dunia lalu kita harus hidup melarat. Karena ini semua kita takut. Kita paling takut kalau sudah baca kalam salaf tentang ini. La, bukan itu. Rafadhu dunia. Mereka meninggalkan dunia kalau dunia itu menyebabkan mereka menghalalkan yang haram. Kalau mereka bisa punya peluang mendapatkan dunia tanpa menghalalkan yang haram, mereka ambil. Kalau mereka bisa mendapatkan dunia tanpa menginjak-injak kebahagiaan orang lain, mereka ambil. Kalau mereka bisa berbahagia tanpa harus menari di atas air mata orang lain, mereka ambil. Tapi kalau semua itu menghalalkan yang haram, menderitakan orang lain, menyusahkan orang lain, itu jalan untuk mendapatkan dunia, maka dia tinggalkan dunia. Kenapa bisa begini ikhwani rahimakumullah? Karena mereka adalah cucu-cucu yang tahu diri. Mereka adalah cucu-cucu yang tahu bahwa datuknya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Beliau menyatakan, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahlul bait ikhtara lanal akhirah ala dunia."
Allah subhanahu wa ta'ala memilihkan kita ahlul bait akhirat daripada dunia. Jadi kita tidak boleh mendahulukan dunia lalu meninggalkan akhirat. Lah. Kalau bisa dapat dunia tanpa melaksanakan yang haram, dijalankan. Rafadhud dunya wa ma sa'ulaha walladhi ya'ti yubadar bil badli. Kalau mereka dapat, sebelum yang didapat itu mengenyangkan perutnya, dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ke muka, ke belakang. Ada rezeki siapa di antara rezeki yang saya dapatkan ini? Ini juga berkat tarbiyah, ikhwan. Tarbiyah. Mereka berinfak tanpa pernah takut melarat. Mereka tidak pernah berpikir kalau saya sedekah saya nanti jadi miskin. Tidak ada. Mereka berinfak. Karena di dalam tubuh mereka mendidih darah manusia-manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka berinfak, bersedekah dalam keadaan susah, dalam keadaan miskin, mereka memberikan makan kepada orang-orang yang butuh, seraya menyatakan Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaan wala syukura. Mereka ini darahnya Ali bin Abi Thalib, Hasan wal Husain wa Fatimah tidak hanya mengalir tapi membara sehingga mereka tidak bisa duduk tenang kalau mereka hanya tahu bahwa kana Ali bin Abi Thalib begini, kana Fatimah begini, kana Hasan begini, wa kana Husain begini. Tidak bisa. Kalau mereka belum bisa menginfakkan, meniru apa yang mereka lakukan. Ini sirah mereka. Ini semua ditanamkan sejak kecil. Mereka tidak pernah diceritain karamah. Kalau kita sekarang kepinginnya ceritain karamah, Habib Fulan bisa terbang, Habib Fulan jalan di atas air. Kita senang diajak berkhayal. Kanu aslafuna jadi rijal, jadi orang-orang besar ini mereka nggak pernah ceritain karamah. Mereka diceritain bagaimana mujahadah. Bagaimana mujahadah. Bagaimana berjihad melawan nafsu. Bagaimana bisa menyamakan antara zahir dan batin. Itulah didikan salaf-salaf kita kepada anak-anaknya. Ikhwani rahimakumullah. Fagiruhum hurrun. Mereka, abah kita, kakek kita ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fagiruhum hurrun. Para orang-orang yang miskinnya, mereka itu adalah orang-orang merdeka. Mereka tidak perlu merendahkan martabatnya di depan orang kaya sekedar untuk mendapatkan belas kasih. Mereka enggak pernah. Mereka tidak sombong, tapi mereka juga tidak perlu merendahkan harga dirinya semata-mata untuk mendapatkan simpati si kaya. Mereka tidak pernah. Karena orang-orang miskin daripada leluhur kita dulu, mereka tidak mencari bagaimana bisa nikmat seperti itu, tapi mereka selalu berusaha menikmati apa yang dia punya. Mereka selalu puas dengan apa yang bisa mereka pakai. Sehingga mereka tidak menjadi beban buat orang lain. Ini fakirnya. Karena fakirnya seperti ini, kata Imamul Haddad, wadhul mali mumfiqu. Orang kayanya tidak pernah tutup mata, tutup telinga. Mereka senang bersedekah, beramal. Bersedekah, beramal. Dan mereka mendapatkan kepuasan dari itu. Fagiruhum hur wadhul mali munfiqu raja'a thawabillah fi salihis subli. Mereka lakukan semua itu bukan karena pujian. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena kepingin nanti dibacakan manakib, bukan supaya nanti kalau saya mati diholin lah. Mereka mencari kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Libasuhumut taqwa, kata Imam Al-Haddad. Penampilan mereka, gerak-gerik mereka mencerminkan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Enggak perlu ngoceh. Ana fulan wa ana ibnu fulan, enggak.
Dari kita lihat gerak-geriknya, ucapannya tercermin bahwa dia adalah orang yang muttaqin. Orang yang bertakwa. Tampak di dalam ciri-ciri mereka. Wasimahumul haya. Mereka ini mewarisi sifat malu dari datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ikhwani rahimakumullah. Jaddukum yasada. Manusia yang paling tampan, tidak ada yang menandingi ketampanan Habib Muhammad. Tidak ada yang menandingi kecerdasan Nabi Muhammad. Tidak ada yang menandingi kebijaksanaan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad punya rasa malu yang tinggi. Tidak pernah menyombongkan dirinya. Malu kepada Allah. Haula seperti itu, malu kepada Allah. Kalau mereka tidak berinfak, kalau mereka tidak sholat malam, kalau mereka tidak berzikir, kalau mereka tidak berwirid, mereka malu sama Allah. Karena mereka menikmati karunia-Nya tanpa bersyukur kepada Allah, malu sama Allah. Mereka malu kepada manusia. Kalau nanti masyarakat tahu, kaifa hadza wa huwa ibnu dzak. Bagaimana orang ini? Sementara dia adalah putra si fulan yang alim itu. Tapi seperti ini perbuatannya. Rasa malu ini membuat mereka tidak pernah sembarangan berbuat. Inilah sifat kita punya ajdad wa aslaf ya akhwan. Simahumul haya wa ghasduhumur rahman fil qawli wal fi'li. Mereka berbuat apa saja, mau melangkah, mau berucap, mau berfikir, mau melihat, semuanya ini mereka lakukan. Ya. Mereka lakukan wa ghasduhumur rahman, semata-mata mencari ridha Allah Sang Maha Rahman. Laisa li gharad akhar. Karena mereka tidak tercipta untuk dunia ini. Dunia ini wa ma hadhihi dunya illa kattariqi ilal watan. Dunia ini ikhwani adalah jalan menuju akhirat. Cepat atau lambat kita akan meninggalkan dunia ini. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, siap tidak siap, kita akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika itu saat datang, yang akan berfungsi bagi kita adalah prestasi kita ketika hidup. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Maqaluhum sidik. Ini orang-orang yang kita haul ini, termasuk Habib Alwi bin Syekh ini. Maqaluhum sidik. Mereka kalau ngomong, itu omongannya tidak hanya benar, tapi yang dia ucapkan dengan yang ada di dalam batinnya sama. Makanya kenapa orang-orang soleh kalau ngomong, itu langsung masuk ke hati. Karena yang dia ucapkan dengan yang dia lakukan sama. Yang dia lakukan dan yang dia ucapkan sama. Ini kita nih sekarang hanya bisa meniru pakaiannya saja. Penampilan kita kayak penampilan mereka. La akhlak kita seperti akhlak mereka. Wala ibadah kita seperti ibadah mereka. Lakin kita orang punya sombong. Masya Allah. Seakan-akan kita lebih berprestasi daripada mereka. Ikhwani rahimakumullah. Wa asraruhum manzu'atul ghishi wal ghil. Itu tadi zahirnya. Batinnya, batin salaf kita ini. Manzu'atul ghilli wal ghish. Tidak ada kebohongan. Tidak ada tipu daya. Tidak ada sandiwara. Apa adanya. Khudu'un limaulahum muthulun li amrihi. Qanutun lahu subhana jalla min mithli. Mereka selalu tunduk dan taat kepada Tuhannya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani rahimakumullah. Inilah manhaj salaf. Inilah manhaj salaf. Oleh karena itu di kesempatan yang mulia dan penuh berkah ini, mudah-mudahan yang hadir tidak hanya kita. Mudah-mudahan arwah salaf kita juga hadir di sini. Mudah-mudahan arwah sahibul haul juga hadir di sini. Sehingga mereka juga bisa mengangkat tangannya mendoakan kita sehingga kita keluar dari sini jadi alawi zahir wa batin. Zahir wa batin. Zahirnya alawi, penampilannya alawi, akhlaknya alawi, pemikirannya alawi. Itu yang kita inginkan. Ikhwani rahimakumullah. Itulah manhaj kita. Oleh karena itu, kalau kita belum bisa punya ciri-ciri itu, jangan busungkan dada. Jangan salahkan orang-orang yang mencaci kita. Jangan kita marah ketika orang tidak mencium tangan kita. Jangan kita sakit hati
ketika orang tidak memperlakukan kita seperti mereka memperlakukan datuk-datuk kita. Seperti yang saya katakan di depan, acara haul adalah arena bercermin para pecinta dengan yang dicintainya. Ya. Itulah sekelumit daripada Al-Habib Alwi bin Syekh Assegaf. Dan terakhir ingin saya sampaikan kepada ikhwani, para duat, para da'i, ikhwani, para da'i. Ketahuilah, dakwah itu bukan panggung seni. Dakwah itu bukan panggung mengenalkan diri. Tapi dakwah itu adalah amanah. Dakwah itu adalah amanah, ikhwani. Umat ini butuh pencerahan. Jangan cerita-cerita yang nggak perlu. Berikan kecerdasan kepada orang, kepada umat ini. Ceritakan tentang akhlak mereka, tentang kehidupan mereka. Jangan lagi bawa itu karomah. Kita nggak bisa tiru itu karomah. Karomah itu adalah hadiah dari Allah karena mereka jihad. Nah kita nggak jihad mau karomah dari mana? Ikhwani rahimakumullah. Saya pernah sampaikan ini kepada seorang ustadz. Ustadz jangan bicara soal karomah. Kenapa kita takut menyampaikan kebenaran? Ya, saya hanya bisa menepuk dada. Ya. Oleh karena itu ikhwani, para duat, ya, khususnya para duat Sadah Al-Alawiyah, mari kita sama-sama. Saya bicara begini, saya tidak merasa diri saya baik. Mari, ya. Ana uwajjih hadzal kalam ilayya wa ilaman mithli. Ya. Mari kita perbaiki. Ya. Kita perbaiki pola hidup kita. Kita perbaiki akhlak kita. Lalu kita tampil itu ya, antara zahir dan batin kita sama. Bersihkan hati. Jangan ada benci. Jangan ada dengki. Ya. Supaya kita ada faedahnya ini haul. Ada faedahnya ini haul. Ya. Kalau enggak kita cuma dapat makan. Kita cuma bisa cerita ya akhir haul. Haulnya ajib. Zen ya akhir haul. Ya akhir haul ini. Kalau kita pulang dari sini kita jadi tahu diri. Pulang dari sini kita mikir, oh alhamdulillah. Masih ada nih yang sama sahibul haul. Kita pulang sholat syukur. Berdoa minta Allah, ya Allah yang ada jangan hilang. Yang belum sambung ya Rabb. Pulang dari haul kita lihat ternyata diri kita jauh dari mereka. Kita hanya bisa fakhr saja. Bisa bangga saja. Anak Habib, anak fulan, anak cucu fulan. Kita pulang dari haul. Hati kita nangis. Kita ambil wudhu sholat taubat. Itu ya akhir haul. Amma kul wahad yamdah nafsuh, setiap orang hanya berbangga diri, ya, maka ya, ini adalah sesuatu yang memalukan. Ikhwani rahimakumullah. Ya. Kepada adik-adik saya, para syabab, ta'allamu, para abah-abah muda, didik anak-anak kalian, suruh mereka belajar agama yang betul. Akan datang satu saat nanti mereka tidak punya tempat untuk bertanya. Dan tanamkan kepada anak-anak kita. Kamu nak mondok, kamu nak sekolah, kamu nak ngaji, jadilah orang yang alim. Jangan salah doktrin. Kadang-kadang orang tua ini salah mendoktrin anak. Ketika anaknya salah jalan mereka teriak, ya Rob anak saya, salah didikannya. Anaknya dari kecil dia aja berkhayal. Nak kamu mondok, nanti kamu jadi dai seperti itu di YouTube. Lah. Jadi orang alim. Niatkan, saya mau mondok jadi orang alim. Nanti kalau sudah alim, terserah. Kalau Allah kasih futuh di dalam dakwah, tafadhol. Kalau dikasih kesempatan kebisaan di dalam mengajar. Berapa banyak dari as-salafun al-alawi yang alim, faqih, tapi mereka tidak punya podium. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, sahib Jakarta. Alim, seluruh ulama di zamannya di Jakarta belajar kepada dia. Tidak punya podium. Di Surabaya dulu ada Al-Habib Muhammad bin Ahmad Assegaf Kresan. Alim faqih ala arba' madhahib. Tidak pidato, tidak ceramah, tapi mengajar. Kalau ada orang yang tidak mau belajar, dia tunggu. Kalau ini orang datang tanya agama sama Habib Muhammad Kresan, diajari sampai pulang jadi alim. Itu Habib Muhammad Kresan kalau ada orang datang tanya, ya Habib ana bagaimana fatwa fi mas'alat kadza wa kadza wa kadza. Ya akhir. Diambilkan kitab. Baca, kata Habib Muhammad. Ini alim ini. Baca. Dibaca sama Sa'il.
Bismillahirrahmanirrahim, kata wa kata wa kata wa kata. Sudah saya? Habib Muhammad keresan cerita. Syuf, ini maksudnya begini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini, begini, begini, begini. Paham? Paham Habib? Betul paham? Paham. Saya ulangi, dengarkan lagi. Begini, 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 begini. Paham? Paham. Mana kitabnya? Diambil kitabnya, Habib Muhammad baca. Bismillahirrahmanirrahim, bla 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 bla, selesai. Coba terangkan seperti saya nerangkan tadi. Saking kepinginnya ngajar, saking kepinginnya bikin orang jadi alim. Al-Habib Umar bin Husain Ba'agil ini yang kita dapetin ini ya. Saya dapat cerita dari Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Idrus. Satu kali waktu Habib Umar Ba'agil lagi nungguin tukang bikin betul rumah. Dia duduk di depan rumahnya sambil lihat tukang-tukang kerja. Ya. Itu kalau ada orang datang, baca kitab, ngaji. Alim. Pagi. Jadi untuk jadi alim itu, para abah-abah juga jangan kecewa. Kalau anaknya sudah mondok 10 tahun tidak menjadi dai, jangan kecewa. Itu bukan target. Targetnya anak Anda alim. Tahu mana yang hak dan mana yang batil. Tahu harus duduk di mana, dengan siapa. Hadza alim. Itu perlunya. Ta'allamu ya ikhwan. Dan kepada saudara-saudara saya yang seusia dengan saya. Antum yang selama ini tidak peduli dengan majelis-majelis salaf. Antum anggap ini saja sekedar seremonial saja. Hadir pulang selesai. Antum datang akhir. Ya. Sudah datangnya akhir, duduknya di belakang. Antum nggak tahu apa yang terjadi di sini. Kapan ini dibaca, siapa yang baca, bagaimana dan sebagainya, nggak tahu. Ingat ikhwani, akan datang satu saat antum harus duduk di sini. Kalau datang saat itu lalu kita tidak tahu mesti berbuat apa. Nanti anak-anak kita ini mau lihat apa yang mau dilihat dari kita ya ikhwan. Khalas. Jangan anggap ini sembrono. Maju, tanya, nih Habib-Habib kita di sini. Jangan cuma bawa botol minta air, duduk tanya, ya Habib Abdullah, siapa antum menangi dulu? Apa cerita Habib Fulan ya Habib Abdullah? Tanya. Habib Ali, Adrak Syiban, Wama Syiban yang sebelumnya. Tanya dari mereka, kaifakana, bagaimana, bagaimana. Supaya nanti anak-anak kita tanya, kita bisa jawab ikhwan. Khalas, kifayah. Mau tidak mau, kalau Anda tidak mau, darah kalian akan menarik kalian ke tempat ini. Ini masalah sepele. Nahna isnya ya Habib fi zaman. Ba'du ikhwanana, tidak bisa hatta ritibul Fatihah. Tidak bisa ritibul Fatihah. Ta'alam, masih ada Syiban-Syiban di sini. Ini managib ala saya. Sengaja saya bawakan managib seperti ini. Supaya kita ambil ibrah. Supaya kita ambil ibrah, ambil pelajaran ya kawan. Bikin senang hatinya Habib Alwi. Ya, dengan kita bisa ittiba walaupun wa in kana galilan. Masalahnya kita ini niat gak ada. Ah itu Habib Alwi zaman nahnafiyin. Nggak ada niat. Nggak bisa sampai. Enwi. Kita orang ini punya bakat untuk baik. Ya, niatkan yang baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, ya. Saya berdiri atas permintaan Sahibul Bait. Ya, mohon maaf, ya. Dan saya dimintakan untuk membawakan managib. Saya bawakan dengan cara seperti ini karena itu manhajnya. Ya. Mohon maaf kalau cara saya berdiri di tempat ini tidak membuat para hadirin khususnya para Syiban tidak berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.